Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat bertemu kembali dengan saya di Kebaktian Keluarga Kamis 11 Juni 2020. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita mulai kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ibadah kebaktian keluarga pada hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyambut dengan Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama dan yang kelima, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih jika kami sampai pada sore malam hari ini, kami boleh berkumpul di tempat masing-masing untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan hari ini, dari pagi sepanjang hari sampai pada malam hari ini. Dan kami saat ini ingin mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, urapi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu bisa kami dengar dengan baik, bisa kami mengerti, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga saat ini kami boleh duduk tenang, mendengar firman-Mu dengan baik. Baik yang menyampaikan firman maupun yang kami yang mendengarkan firman, kuasai ya Tuhan, sehingga tidak ada gangguan apapun yang menjauhkan kami dan mengganggu kami untuk bisa konsentrasi penuh dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Markus 5, Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-34.
Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-34 yang berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian bacaan kita pada malam hari ini. Mari kita sambut bacaan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Saat ini, hai semua sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada malam hari ini berjudul Menjamah Tuhan. Saudara yang terkasih, cerita mengenai wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, ini sudah sering kita dengar dalam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Bahkan juga kita sering melihat, mendengar diskusi-diskusi di dalam kegiatan pemahaman Alkitab misalnya. Saudara, wanita ini tidak diketahui asal-usulnya. Siapa nama dari wanita ini? Berasal dari manakah dia? Ataupun sudah berapa lama wanita ini mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus? Hanya dijelaskan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Di ayat yang ke-25. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita mengenai perempuan ini pun berada terselip di antara cerita mengenai Yesus membangkitkan anak Yairus, yaitu seorang kepala rumah ibadat.
Yang membuat sepertinya cerita ini sambil lalu saja dan bukan menjadi suatu cerita pokok. Tetapi kisah wanita ini mampu menembus ribuan tahun dan menjadi teladan bagi banyak orang. Mari kita bersama-sama melihat kembali apa yang bisa kita peroleh dari kisah wanita ini. Ada beberapa pokok bahasan yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu masalah. Saudara, diceritakan seorang wanita yang sakit pendarahan sampai 12 tahun. Mengenai sakit jasmani apalagi pendarahan, saudara, satu hari saja sudah membuat hidup menjadi tidak nyaman. Dan wanita ini sudah 12 tahun menderita pendarahan. Anda bisa bayangkan, hari demi hari dia lalui dalam penderitaan sakit jasmani. Bahkan oleh karena sakitnya, dia dikucilkan dari masyarakat. Dia mengidap penyakit yang dianggap najis oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Dia bukan hanya dipandang sebelah mata, tetapi hidupnya dianggap telah dikutuk oleh Tuhan. Wanita ini pun tidak tinggal diam. Dia sudah berusaha melakukan segala sesuatu untuk kesembuhannya. Berbagai jalan dia telah lakukan. Bahkan untuk itu semua, apa yang ada padanya telah dihabiskannya. Dan hasilnya nihil. Bahkan membuat keadaannya makin memburuk. Di ayat yang ke-26. Wanita ini tidak hanya menderita karena sakit jasmaninya, tetapi batinnya juga tertekan karena dikucilkan dari masyarakat. Dan itu dia jalani selama 12 tahun lamanya. Bahkan apa yang dimilikinya telah tidak ada lagi karena dipakai untuk biaya pengobatannya. Dia hidup di dalam penderitaan, kekecewaan, keputusasaan. Hati wanita ini sudah hancur karenanya. Masalah yang dialami wanita ini telah membuatnya berada di titik terendah kehidupannya. Bahasan yang kedua yaitu mendengar firman. Saat itu justru dalam keadaan yang sangat putus asa dan tidak mempunyai harapan lagi, wanita ini mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Hal itu telah membangkitkan imannya. Dan iman itu yang sanggup membuatnya dapat mengerahkan kekuatan yang tersisa padanya untuk melakukan sesuatu. Memang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan Yesuslah firman Tuhan yang hidup. Kita bisa jumpai di Roma 10 ayat yang ke-17. Yang ketiga, yaitu percaya dan datang kepada Tuhan. Wanita ini mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus berkuasa bisa menyembuhkan. Tertulis dia mendengar, jadi belum tentu dia melihat Tuhan bisa menyembuhkan. Di ayat 27a, dan dengan hanya mendengar akan Tuhan Yesus, iman wanita ini bangkit. Dia percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Dia telah percaya lebih dulu tanpa melihat mukjizat terjadi atas dirinya. Bukan sebaliknya, saudara. Dan dengan menguatkan hatinya yang sudah hancur, dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus. Ayatnya yang ke-27b. Jika saat itu tidak banyak orang, ya tentunya tidak terlalu sulit untuk bisa mendekat kepada Yesus. Tetapi diceritakan bahwa wanita ini mendekati Yesus di tengah-tengah orang banyak. Sehingga usaha itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Seorang laki-laki yang sehat saja mungkin cukup sulit untuk bisa menerobos di tengah kerumunan orang.
apalagi seorang wanita dan sedang menderita sakit selama 12 tahun lamanya. Wanita ini sudah tidak punya apa-apa, mungkin hanya baju yang melekat di tubuhnya saja, dan dengan tertati-tati, wanita ini dengan segenap kemampuannya yang ada, tetap berusaha mendekat kepada Yesus. Iman percayanya telah memampukan dirinya untuk datang kepada Tuhan, tanpa melihat kesulitan yang ada. Wanita ini tidak hanya percaya, tetapi segera bertindak, yaitu datang kepada Yesus. Hal yang keempat, menjamah Tuhan. Wanita ini sangat percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa. Dan pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Iman wanita ini tumbuh dan menguat. Bagian inilah yang justru paling penting. Dan hal ini telah merubah kehidupannya. Begitu percayanya akan kuasa Tuhan Yesus, maka dia yakin hanya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, maka kesembuhan akan terjadi padanya. Dan di saat tangannya yang lemah menjamah jubah Tuhan Yesus, di dalam ayat ke-28 dan 29, seketika itu juga sembuhlah dia dari sakit pendarahannya. Tuhan Yesus mengetahui kalau ada kuasa yang keluar daripadanya karena wanita tersebut telah menjamahnya. Tuhan menanyakan siapa yang telah menjamah dia, padahal kita tahu bahwa di keramaian di mana orang banyak berdesak-desakan, pasti hampir semua orang telah menjamah Tuhan Yesus. Tuhan mengetahui bahwa jamahan wanita ini telah mengalirkan energi ilahi darinya. Berbeda dengan jamahan orang banyak yang tidak mengalirkan apa-apa. Karena jamahan di kerumunan orang banyak adalah jamahan biasa saja. Sebaliknya jamahan wanita ini adalah jamahan iman. Jamahan dengan kebutuhan dan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan Yesus. Dan yang kelima, ketulusan hati. Tuhan Yesus menanyakan siapa yang telah menjamahnya. Bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak mengetahui siapa yang telah melakukannya sehingga kekuatan ilahi keluar daripadanya. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan kejujuran dan ketulusan hati dari wanita ini. Dan kemudian wanita itu mengaku dengan tulus di hadapan Yesus apa yang telah dilakukan dan yang telah terjadi padanya. Lalu Tuhan Yesus memberkatinya dengan berkata, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Di ayat yang 32 sampai ke 34. Wanita ini telah disembuhkan, tidak hanya jasmaninya saja, tetapi juga beban batinnya. Penyakit yang selama ini membelenggunya, menghilangkan sukacita dan damai sejahteranya selama 12 tahun, telah hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang mempunyai masalah dalam hidupnya. Apakah masalah itu disebut ringan, ataukah masalah itu berat? Dan tentunya masalah setiap orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang juga berupaya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Dan tidak sedikit orang yang mempunyai masalah telah mencoba menyelesaikannya, tetapi yang terjadi malah makin buruk kondisinya. Masalah yang satu belum selesai, timbul masalah yang lain. Apakah Bapak dan Ibu Saudara pernah mengalami masalah yang cukup sulit, sampai tidak ada cara lain lagi untuk bisa menyelesaikannya? Segala daya upaya telah dilakukan, tetapi tidak membawa hasil.
Dan hal itulah yang dialami wanita pendarahan tadi. Wanita ini hanya mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan dia percaya. Dia telah percaya dari hanya mendengar, saudara. Di dalam teknologi informasi yang begitu canggih saat ini, maka mencari, melihat, dan mendengar firman Tuhan tidaklah sulit. Kita bisa mendapatkan firman Tuhan dari radio dan televisi, atau dari internet, melalui website, YouTube, Facebook, bahkan melalui chatting aplikasi seperti WhatsApp pun. Ada yang membagi firman Tuhan di dalam renungan-renungan singkat. Saudara, sudahkah kita mendengar firman Tuhan? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk telinga kita dimasuki oleh firman Tuhan? Ataukah malah telinga kita dijejali dengan berita-berita tidak baik? Berita jahat, berita bohong atau hoax, gosip, dan sebagainya. Jika kita telah mendengar firman Tuhan, apakah kita percaya? Walaupun belum terlihat keajaiban terjadi pada diri kita. Dan mencoba untuk mendekat kepadanya. Apakah kita makin intim dengan Tuhan, dengan kita makin rajin berdoa, lebih banyak meluangkan waktu berdoa dan membaca Alkitab? Ataukah justru kita menjauh dan bersembunyi dari Tuhan? Menjadi refleksi atas diri kita sendiri. Apakah kita dengan iman sudah bisa menjamah Tuhan Yesus? Sehingga kuasa ilahi turun atas kita. Apakah doa-doa yang kita panjatkan, keinginan dan kerinduan kita akan penyelesaian masalah kita, pekerjaan, teman hidup, sekolah, kehidupannya lebih baik, dan sebagainya, sudah bisa menjamah Tuhan? Apakah pekerjaan pelayanan kita, sikap perilaku kita di dalam kehidupan kita, sudahkah itu bisa menjamah Tuhan Yesus? Saudara, rutinitas telah menjadi salah satu hal dalam kehidupan kita yang bisa membuat kehilangan daya dan makna. Sehingga membuat jamahan kita menjadi biasa saja. Kita harus bersungguh-sungguh menyiapkan diri untuk bisa menjamah Tuhan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh pula, seperti kesungguhan wanita ini. Apakah jamahan kita merupakan jamahan iman yang berisi ketulusan, berisi kerinduan, berisi kebutuhan akan Tuhan yang betul-betul atau sungguh-sungguh dalam kehidupan kita? Ataukah hanya jamahan yang biasa saja, sehingga tidak ada kuasa Tuhan Yesus yang mengalir pada kita? Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pujian dan persembahan syukur. Kita kumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Bersamaan dengan itu kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama, Mari Puji Raja Sorga. Surga, persembahan bawalah di tebu
kudusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita kembali. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada saat ini kami boleh mendengar firman-Mu, boleh mengerti sedikit akan firman Tuhan yang memampukan kami, menguatkan iman kami. Tuhan, mampukan kami bahwa firman-Mu ini tidak hanya kami dengar dengan baik, tapi firman-Mu ini juga bekerja atas hidup dan kehidupan kami. Kuasai setiap kami, Tuhan, supaya kami bisa menjamah Tuhan, supaya kami betul-betul bisa dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bukan jamahan yang biasa-biasa saja, tapi betul-betul jamahan yang penuh iman. Sehingga Tuhan mengatakan, siapa yang telah menjamahku? Tuhan Yesus, mampukan kami. Di hari ini ya Tuhan, kami penuh masalah. Apapun itu ya Tuhan menjadi masalah kami, mampukan kami untuk berserah diri kepadamu, percaya kepada Tuhan, dan betul-betul datang kepadamu, makin mendekat kepada Tuhan. Bahkan bisa menjamah Tuhan dengan hati, dengan kekuatan iman. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini juga ya Bapa, berkenan kami boleh berdoa untuk negara ini. Dari pimpinan yang tertinggi sampai pimpinan di daerah-daerah, berikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan daripada-Mu di dalam memimpin negara ini, di dalam mengatur semua keputusan yang mereka keluarkan. Tuhan lingkupi dengan kuasa-Mu, sehingga semuanya boleh berkenan hanya kepada Tuhan. Bahkan di dalam pandemi corona ini ya Tuhan, walaupun kami berjauhan, mampukan ya Tuhan, hati kami menjadi satu di hadapan Tuhan Yesus. Kuasai iman percaya kami, sehingga kami selalu dekat kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk bisa melalui hari-hari kami sedemikian rupa, tetap berpegang kepadamu, tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa atas gereja kami, Gereja GKJW Mulyasari ini Tuhan, lingkupi dengan kuasa darah-Mu, mulai dari Bapak Pendeta dengan keluarga, majelis, badan pembantu beserta keluarga, dan juga jemaat beserta keluarganya. Tolong sertai perjalanan gereja kami, sehingga gereja kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, terlebih menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Kuatkan setiap kami Tuhan dalam menghadapi pandemi sakit corona ini yang disebut COVID-19, mampukan kami ya Tuhan, di dalam menyatukan hati kami untuk tetap mengabdi padamu, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan jika di hari-hari ke depan kami harus lalui banyak hal, mampukan kami menjalaninya ya Tuhan. Kuasai kami, sehingga semuanya
yang akan kami kerjakan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami di gereja ini Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta sampai jemaat, lingkupi kami dengan kekuatan-Mu, sehingga hanya oleh percaya-Mu, kami semua tidak ada yang sakit, bahkan mendapatkan kesembuhan yang luar biasa dari-Mu. Dan nantinya boleh berkumpul kembali di gereja untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus ya untuk warga yang sakit dan pemulihan. Ibu Catur, Ibu Edi Wahyuni, Bapak Katon, Ibu Sarjono Suja, Ibu Sudarmaji, dan yang lain ya Tuhan, jemaat yang belum sampai tersebut namanya, siapapun mereka yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang pemulihan dari sakitnya, Tuhan mampukan mereka untuk betul-betul bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali, terlebih mereka boleh memuliakan nama-Mu, menjadi tangan-tangan Tuhan kembali di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami tidak tahu akan masa depan dan kami tidak mau betul-betul pura-pura tahu, bahkan sok tahu ya Tuhan akan masa depan kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan untuk menuntun jalan kami. Kami percaya ya Tuhan, setapak demi setapak dalam setiap kehidupan kami, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Dan kami percaya Tuhan memimpin kami ke tempat yang lebih baik. Apapun jalan yang akan kami tempuh, pegang tangan kami Bapa, tuntun kami, sehingga kami mampu melaluinya bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Memang jauh dibanding dengan berkat-Mu yang melimpah atas kami. Bapa, kiranya ya Tuhan, persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan boleh memuliakan nama-Mu. Berkati juga ya Tuhan, tim multimedia yang sudah membuat kebaktian ini melalui internet, dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap mereka, keluarganya, pekerjaannya, sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, lebih memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segalanya di dalam kehendak dan rencana-Mu. Apa yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupan kami, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri kebaktian kita pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian penutup Kidung Jemaat 182, bait yang pertama dan yang kedua, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku.
kuutuskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita menghadap Tuhan, kita mohon berkat-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kekuatan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya senantiasa menyertai, menguasai, melindungi, serta memberkati hidup dan kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian kebaktian kita pada Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara, jaga kesehatan, dan selalu semangat. Tuhan memberkati. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati.